Halo semuanya, selamat datang di kelas Etika Profesi dan Pengembangan Diri versi online. Jadi pada pertemuan ke-9 kali ini, kita akan membahas terkait dengan Undang-Undang Hak Cipta dan Perlindungan Program Komputer. Pada pertemuan kali ini juga saya mengingatkan bahwasanya saya tidak akan memberikan kisi-kisi terkait dengan adakah tugas di dalam video ini, adakah kuis di dalam video ini, teman-teman nanti bisa mencari tahu sendiri ya. Seperti itu. Kemudian, jangan lupa kalau teman-teman paham dengan materi yang akan saya sampaikan pada hari ini, teman-teman bisa klik tombol like, dan jangan lupa klik tombol subscribe, agar nanti teman-teman tidak tertinggal tentang update dari materi-materi yang akan datang. Seperti itu. Langsung saja, tidak usah panjang lebar lagi, kita langsung masuk pada pembahasan kita yang pertama. Selamat menonton teman-teman. Masuk pada pembahasan kita yang pertama, yaitu adalah Undang-Undang Hak Cipta. Jadi Indonesia itu telah memiliki Undang-Undang Hak Cipta atau UU HC yang memberikan perlindungan atas kekayaan intelektual masyarakat Indonesia. UU HC tersebut telah beberapa kali disempurnakan, yaitu mulai UU atau Undang-Undang Nomor 6 garis miring 1982 yang kemudian disempurnakan pada Undang-Undang Nomor 7 garis miring 1987. Kemudian Undang-Undang Nomor 12 garis miring 1987 dan yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 19 garis miring 2002. Hak cipta secara umum. Jadi hak cipta itu adalah suatu hal khusus untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, memberi izin tanpa mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundangan yang berlaku. Hak cipta yang dimaksud undang-undang terdiri atas hak ekonomi atau economic right dan hak moral atau moral right. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya, serta produk hal terkait. Sedangkan untuk hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan. Terdapat beberapa poin penting dalam hak cipta, yaitu ada 3 poin penting. Yang pertama adalah pencipta atau orangnya. Kemudian yang ketiga adalah ciptaannya. Dan yang terakhir adalah pemegang hak cipta. Langsung saja, yang pertama pencipta. Dia adalah seorang atau beberapa orang yang bersama-sama melahirkan suatu ciptaan. Dan yang kedua, orang yang merancang suatu ciptaan itu disebut juga sebagai pencipta. Dan yang terakhir adalah pencipta adalah yang membuat karya ciptanya. Lalu ciptaan merupakan hasil setiap karya dalam bentuk yang khas, menunjuk keasliannya dalam lapangan ilmu, seni, dan sastra. Lalu yang terakhir, pemegang hak cipta merupakan pencipta sebagai pemilik hak cipta, atau orang yang menerima hak dari pencipta, atau orang lain yang menerima lebih lanjut hak dari orang tersebut. Jadi masuk pada sifat dan karakteristik hak cipta. Jadi ada 4 poin penting terkait dengan hal ini, yaitu antara lain ada sebagai berikut. Yang pertama, hak cipta itu dianggap sebagai benda bergerak, dan hak cipta itu dapat beralih atau dialihkan, baik seluruhnya maupun sebagian karena pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Lalu juga hak cipta setelah penciptanya meninggal dunia menjadi milik ahli warisnya, dan hak cipta tersebut tidak dapat disita kecuali jika hak itu diperoleh secara melawan hukum. Lalu, hak cipta yang tidak atau belum diumumkan yang setelah penciptanya meninggal dunia menjadi milik ahli warisnya. Hak cipta atas ciptaan yang tidak diketahui penciptanya seperti karya peninggalan sejarah, benda budaya nasional lainnya, cerita, hikayat, dongeng, legenda, dan karya seni lainnya dimiliki oleh negara. Dan berikut ini adalah jenis-jenis ciptaan yang dilindungi. Jadi, dalam undang-undang, ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra yang mencakup seperti hal berikut. Yang pertama, buku, program komputer, pamflet, perwajahan atau layout, karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu. Lalu alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan, lalu lagu atau musik,
dengan atau tanpa teks. Lanjutnya masih akan terkait dengan jenis-jenis ciptaan. Lalu selanjutnya, itu ada drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim. Itu termasuk dari ciptaan yang dilindungi juga. Lalu seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan, itu juga termasuk dalam ciptaan yang dilindungi. Dan yang terakhir adalah arsitektur, peta, seni batik, fotografi, sinematografi, terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya lain dari hasil pengalih wujudan itu juga termasuk dalam ciptaan yang dilindungi. Kalau sebelumnya tadi kita diberikan terkait dengan hal-hal yang bisa saja melanggar hak cipta, atau kita kalau mengambil ciptaan-ciptaan tadi itu bisa dianggap melanggar hak cipta. Tapi apakah ada hal-hal yang dianggap tidak melanggar hak cipta, atau ada kegiatan atau aksi yang tidak melanggar hak cipta? Ada, teman-teman. Jadi ada beberapa aksi atau kegiatan itu yang tidak dianggap pelanggaran hak cipta. Antara lain, yang pertama, pengumuman dan atau perbanyakan lambang negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli. Jadi kita tidak mengubah-ubah baik lambang negara maupun lagu. Lalu pengumuman dan atau perbanyakan segala sesuatu yang diumumkan dan atau diperbanyak oleh atau atas nama pemerintah. Kecuali apabila hak cipta itu dinyatakan dilindungi, baik dengan peraturan perundang-undangan maupun dengan pernyataan pada ciptaan itu sendiri, atau ketika ciptaan itu diumumkan dan atau diperbanyak. Lalu yang terakhir adalah pengambilan berita aktual, baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, lembaga penyiaran, dan surat kabar, atau sumber sejenis lain, dengan ketentuan sumbernya itu harus disebutkan secara lengkap. Jadi hal-hal itulah yang dianggap tidak melanggar hak cipta, atau aksi atau kegiatan tadi yang kalau dilakukan itu tidak melanggar hak cipta, teman-teman. Yang penting kalian bisa ikutin dengan aturannya tadi, tidak boleh diubah seenaknya, harus mencantumkan sumber, dan harus tahu apakah itu bisa diperbanyak atau tidak, seperti itu ya. Selanjutnya pasti akan ada pertanyaan juga, Kak atau Pak, adakah masa berlaku dari hak cipta itu sendiri? Kak, apa itu berjalan selamanya ya? Seperti itu, pasti ada pertanyaan seperti itu. Dan jawabannya ada masa berlakunya hak cipta itu, teman-teman. Jadi yang pertama, hak cipta atas ciptaan buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lain, drama atau drama musikal, tari, koreografi, segala bentuk seni rupa, lagu atau musik dengan atau tanpa teks, arsitektur, ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lain, berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung hingga 50 tahun setelah pencipta meninggal dunia. Itu untuk yang karya ciptaan seperti ciptaan buku, pamflet, dan sebagainya tadi ya, teman-teman. Yang satunya, yang lainnya adalah hak cipta atas ciptaan program komputer, sinematografi, fotografi, database, dan karya hasil pengalih wujudan berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkan. Kalau yang tadi tentang ciptaan buku, pamflet, drama, dan sebagainya itu 50 tahun juga. Dan berlangsung itu 50 tahun setelah penciptanya meninggal dunia. Tapi kalau masih hidup, ya udah berlaku selama pencipta masih hidup, atau selama hidup penciptanya masih ada. Kalau nanti sudah meninggal, dia berlangsung selama 50 tahun. Kalau yang hak cipta atas program komputer, dia juga berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkan, teman-teman. Begitu bedanya. Terkait dengan hak cipta ini, teman-teman pasti juga mikir, kalau hukum pidananya itu bagaimana ya? Dibayar berapa, bayar denda berapa, maksudnya kita harus membayar ke yang pemilik hak cipta tadi berapa banyak nominalnya, atau kita dapat hukuman tahanan, atau bagaimana? Jawabannya ada, teman-teman. Ini ada ketentuan pidananya, yaitu ada 2 poin. Yang pertama, barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud di atas, dapat dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat adalah 1 bulan, dan atau denda paling sedikit adalah 1 juta rupiah, atau pidana penjara paling lama itu 7 tahun, dan atau denda paling banyak adalah 5 miliar rupiah. Dan yang kedua adalah barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersil suatu program komputer,
Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak adalah 500 juta rupiah. Jadi kalau yang tadi yang terkait dengan hukum pidana yang pertama tadi itu paling rendahnya adalah 1 bulan, denda paling sedikit 1 juta. Lalu kalau yang pidana penjaranya itu paling lama itu 7 tahun sama dendanya itu 5 miliar. Tapi kalau yang untuk hak komputer, dia itu paling lama 5 tahun penjara. Kemudian kalau yang dendanya paling banyak itu adalah 500 juta rupiah. Itu dari ketentuan pidananya ya teman-teman. Masuk pada pembahasan terkait dengan perlindungan hak cipta program komputer itu bagaimana. Jadi ada undang-undangnya teman-teman. Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002, Pasal 1 Ayat 8, itu adalah terkait dengan program komputer. Itu adalah sekumpulan instruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode, skema, ataupun bentuk lain yang apabila digabungkan dengan media yang dapat dibaca dengan komputer akan mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan fungsi-fungsi khusus atau untuk mencapai hasil yang khusus termasuk persiapan dalam merancang instruksi-instruksi tersebut. Dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Pasal 2 Ayat 2 itu mengatakan bahwa pencipta dan atau pemegang hak cipta atas karya sinematografi dan program komputer memiliki hak untuk memberikan izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya menyewakan ciptaan tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersil. Pasal ini berarti bahwa pemegang hak cipta memiliki hak untuk memberikan izin atau melarang penyebarluasan ciptaannya. Jadi dengan hak cipta atau UU HC nomor 19 ini, teman-teman itu punya hak untuk memberikan izin atau melarang penyebarluasan ciptaan kalian. Seperti itu. Kalau membahas terkait dengan hak cipta yang berhubungan dengan program komputer atau program perangkat lunak dan sebagainya, itu biasanya kalian akan mengenal dengan yang namanya license atau lisensi. Jadi, dalam hal perangkat lunak komputer, itu terdapat dua jenis lisensi yang secara umum disebutkan sebagai berikut. Yang pertama adalah lisensi program, yang penyebar luasannya harus meminta izin pemegang hak cipta, seperti yang terjadi pada perangkat lunak komersil. Dan yang kedua adalah lisensi yang membebaskan penyebar luasan perangkat lunak ciptaannya, seperti yang terjadi pada perangkat lunak open source. Terkait dengan materi lisensi ini nanti, saya akan membahas secara gamblang di pertemuan ke-10 atau materi ke-10 minggu depan. Jadi teman-teman kalau yang ingin tahu terkait dengan lisensi ini lebih lanjut, kalian bisa nanti menunggu 1 minggu lagi di materi ke-10 untuk bisa menonton video terkait dengan pembahasan lisensinya. Seperti itu ya teman-teman. Kita lanjut saja pembahasannya masih terkait dengan hak cipta. Yang selanjutnya adalah beberapa pasal yang juga membahas terkait dengan hak cipta. Yang pertama adalah pasal 12 ayat 1A, itu mengatakan bahwa ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang mencakup buku, program komputer, pamflet, perwajahan atau layout, karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain. Lalu ada juga pasal 15 ayat 1G yang menyatakan bahwa pembuatan salinan cadangan suatu program komputer oleh pemilik program komputer yang dilakukan semata-mata untuk backup dan digunakan sendiri tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta. Jadi ada juga teman-teman yang semisal kalian nge-backup license atau nge-backup program itu tidak dianggap sebagai, kemudian kalian nanti copy di komputer baru itu tidak dianggap sebagai kalian melanggar hak cipta, tidak, karena itu sudah menjadi milik kalian sendiri, seperti itu. Lalu ada juga di pasal 30 ayat 1, ini yang menyatakan bahwa masa berlaku ciptaan program komputer adalah 50 tahun sejak ciptaannya tersebut diumumkan. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, itu untuk yang program komputer dia itu 50 tahun sejak ciptaannya disebut atau diumumkan, teman-teman. Ciptaannya tersebut tadi diumumkan itu masa berlakunya adalah 50 tahun, itu menurut pasal 30 ayat 1. Lalu pasal 72 ayat 3 menyatakan bahwa barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersil suatu program komputer, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak adalah 500 juta rupiah. Ini sama persis seperti yang tadi sudah dijelaskan di awal tentang masa berlaku dari hak cipta ini. Masuk pada pembahasan terkait dengan pendaftaran hak cipta. Jadi, hak kekayaan intelektual atau yang biasa
disingkat juga atau disebut juga dengan HKI, itu dipahami sebagai hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Pada intinya, HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Dan organisasi HKI tingkat dunia dikenal dengan nama World Intellectual Property Organization atau yang biasa disingkat dengan namanya WIPO. Yang selain itu, setiap negara pada level ASEAN pun memiliki organisasi HKI. Dan pengurusan HKI di Indonesia itu ditangani oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Masuk pada ruang lingkup HKI atau hak paten. Itu teman-teman bisa melihat di samping itu adalah sebagaimana telah disinggung dalam pendahuluan, itu meliputi hak paten, merek, hak cipta, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, dan indikasi geografis. Itu adalah ruang lingkup dari HKI. Dan kalau ada yang bertanya, program komputer itu masuknya mana, Kak? Masuknya adalah ruang lingkup hak cipta. Dia itu masuk dalam program komputer, naskah, seni, musik, film, foto, dan database. Jadi program komputer kalau ada yang tanya, masuk dalam hak paten mana atau ruang lingkup HKI yang mana, dia masuk pada ruang lingkup HKI yang hak cipta. Masuk pada prosedur permohonan hak cipta. Jadi permohonan HKI atau hak cipta itu dapat dilakukan secara manual, yang mana permohonan secara manual ini dapat dilakukan di kantor wilayah Kemenkumham RI. Di tiap wilayah Indonesia itu pasti terdapat kantor wilayah Kemenkumham RI yang memberikan layanan terkait dengan permohonan HKI itu bagaimana. Namun demikian, permohonan yang lebih efektif dan praktis itu tetap adalah layanan online, teman-teman. Karena melihat situasi dan kondisi sekarang ini dan perkembangan zaman juga, pasti lebih praktis, orang-orang akan lebih senang memilih untuk melakukan prosedur permohonan hak cipta itu secara online. Nah, kalau untuk prosedurnya seperti apa, teman-teman bisa lihat gambar di samping. Jadi yang di samping itu adalah prosedur permohonan pendaftaran hak cipta secara online. Teman-teman kalau yang berminat bisa nge-freeze video ini, kemudian bisa mencatat dari syarat-syaratnya itu. Tapi kalau kalian pengen yang tahu yang up to date atau yang terbaru terkait dengan permohonan hak cipta, teman-teman mungkin bisa cari di Google juga. Dari website resminya mungkin akan mendapatkan informasi yang lebih rinci dan lebih detail terkait dengan prosedur permohonan pendaftaran hak cipta secara online. Yang lebih detail lagi teman-teman, seperti itu. Masuk pada pelanggaran hak cipta perangkat lunak komputer. Pada pembahasan ini, saya akan memberikan sedikit contoh yang lebih gamblang terkait dengan pelanggaran hak cipta perangkat lunak komputer itu seperti apa saja sih contohnya kayak gitu, biar teman-teman juga tahu. Langsung saja. Yang pertama itu memasukkan perangkat lunak ilegal ke hard disk atau pembajakan sistem operasi itu termasuk pelanggaran hak cipta. Lalu self-lifting atau menggunakan lisensi itu melebihi kapasitas penggunaan seperti yang tercantum dalam lisensi tersebut. Jadi misal dari lisensi tercantum cuma 2 kali penggunaan, tapi kalian menggunakannya sampai 5-10 kali, itu kalian sudah melanggar hak cipta perangkat lunak komputer. Kemudian penjualan CD-ROM ilegal. Kalian menjual program dalam bentuk CD, kemudian kalian jualkan dengan lebih murah untuk mendapatkan keuntungan kalian sendiri, itu juga termasuk pelanggaran hak cipta. Lalu penyewaan perangkat lunak ilegal, itu juga termasuk dalam pelanggaran hak cipta. Dan yang terakhir adalah downloading ilegal. Kalian download di situs-situs yang bisa nge-crack dan sebagainya, itu juga termasuk dari pelanggaran hak cipta perangkat lunak komputer, teman-teman. Selanjutnya masuk pada Business Software Alliance yang merupakan sebuah kelompok produsen perangkat lunak dan personal komputer internasional yang memberikan hasil survei sebagai berikut. Jadi hasil survei tarif dan nilai komersial dari instalasi perangkat lunak PC yang tidak dilisensi atau tanpa izin pada tahun 2018 adalah sebagai berikut. Ini adalah gambarannya teman-teman, bisa dibaca sendiri. Dan di situ kalian bisa lihat untuk yang Indonesia dia masuk pada negara berapa, itu pada tahun 2018 teman-teman. Kalau yang terbaru mungkin teman-teman bisa ngecek lagi di BSA ini hasil surveinya bagaimana. Jadi masuk pada topik tentang penyelesaian pelanggaran hak cipta, bisa nggak sih diselesaikan masalah pelanggaran hak cipta ini? Bisa teman-teman. Ada 3 poin yang bisa menyelesaikan hal ini. Jadi yang pertama, membangun masyarakat sadar hukum. Sudah jelas, kalian harus tahu, kalian harus ingat bahwa kita itu, hak cipta itu, atau ciptaan orang-orang itu ada yang mengikat, atau ada hukum yang mengikatnya. Lalu kampanye memerangi pembajakan. Kalian lihat, itu salah satunya Kominfo yang kemarin sudah memblokir situs streaming yang sangat besar sekali, situs streaming gratisan yang up to date film-filmnya terbaru banget, itu sudah diblokir dengan Kominfo juga. Itu salah satu bentuk kampanye untuk memerangi pembajakan, karena itu merugikan teman-teman. Kalian melakukan seperti itu
itu nanti merugikan pihak yang sudah buat, seperti itu. Jadi kalian mungkin enak bagi kalian yang penonton, tapi bagi yang penciptanya itu akan merugikan sekali. Lalu substitusi yang lebih murah, bisa dikatakan kalian ini memilih untuk menggunakan software yang mungkin trial 30 hari, kemudian nanti kalian bisa pakai lagi, update lagi seperti itu, silahkan. Daripada kalian mungkin tidak mau bayar, atau mungkin tidak mau beli lisensinya, kalian melanggar, mau bobol, nge-crack kayak gitu sendiri, teman-teman bisa pikirkan itu baik-baik lagi untuk memilih yang mungkin substitusi yang lebih murah, dengan mungkin cari aplikasi yang lebih bisa dipakai, mungkin kayak aplikasi dari HP yang biasanya dikasih gratisan pakai mungkin selama 1 bulan, seperti itu kalian bisa pikirkan baik-baik teman-teman. Jadi tidak perlu memaksakan kalian harus ikut-ikutan yang bagus, nggak perlu, tapi kalian mungkin bisa melakukan yang pemilihan aplikasi yang mungkin lebih murah bisa dipakai, kenapa harus kalian membajak kayak gitu loh. Itu untuk yang masalah penyelesaian pelanggaran hak cipta, teman-teman. Itu. Sekian dan terima kasih teman-teman semuanya atas perhatian kalian pada materi ke-9 ini. Kalau misal ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa menghubungi saya lewat sosial media, email, atau mungkin di Google Classroom, seperti itu. Baik, selamat melanjutkan aktivitas. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya, teman-teman. Sekian.